Kadang dunia ini terasa seperti panggung besar. Semua negara memainkan perannya masing-masing. Ada yang tampil sebagai pahlawan, ada yang pura-pura jadi penengah, dan ada pula yang hanya diam. Padahal diamnya menyimpan kepentingan yang amat mendalam. Lihat saja bagaimana isu kemanusiaan sering dijadikan alat tawar-menawar ketika yang tertindas menjerit, yang berkuasa malah berunding di meja makan sambil hahaha. Ironisnya, mereka berbicara tentang perdamaian sambil memesan kontrak senjata baru. Nah, di video kali ini kita akan lihat dua sudut pandang menarik tentang Palestina yang ternyata sangat terasing meski dikelilingi oleh sesama bangsa Arab. Figur yang ditampilkan dalam video ini justru bukan orang Islam, karena memang untuk menyadari kejahatan terhadap rakyat Palestina tak perlulah menjadi orang Islam, cukup hanya menjadi manusia yang mempunyai hati. Adapun sosok kedua figur tersebut adalah Coach Justin, yang merupakan seorang pundit sepak bola plus YouTuber yang beragama Kristen, dan Benix, seorang pengusaha dan CEO suatu badan investasi plus juga seorang YouTuber dan beragama Kristen pula. Namun keduanya memiliki kepedulian akan Palestina. Satu dari obrolan reflektif yang mengajak kita berpikir, satu lagi dari gaya satir yang lebih berani menyebut nama-nama. Yuk kita dengarkan sebentar. Kita nyimpang dikit lah ya, kemarin mulai politik udah masuk bola ya. Gimana tidak, Eric Cantona kemarin bikin pernyataan yang sangat kuat banget gitu mengutuk Israel. Dia bilang kenapa waktu Rusia nyerang Ukraina 4 hari langsung Rusianya di ban, dan sekarang udah 600 hari lebih ya Israel mendudukin Gaza, dan hampir 2 tahun dan Israel masih boleh bermain. Dan yang paling hebat, Spanyol coach sebagai juara dunia udah bilang kalau Israel masuk mereka quit, mereka nggak ikut. You tahu Eurovision Song Festival kan? Oh iya. Itu ada berapa negara nggak mau ikut kalau Israel ikut, termasuk Belanda. Ya ini politik banget lah. Jadi double standard banget ya. Memang. Munafik banget itu. Memang FIFA sama AFC. Emang it's all about money kan, about lobby. Kalau Arab duit, kalau Israel networknya di dunia. Oh ya memang. Di Amerika itu kan dikuasai banget dan oleh mereka, orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi Amerika itu kan suppliernya Trump. Makanya Trump selalu ada kebijakan di UN. Kalau Amerika kan veto. FIFA kan dikuasain oleh Eropa. Gak semua negara, ya contoh Saudi. Saudi duitnya banyak keluar. Apa yang mereka lakukan untuk dukung Palestina? Iya memang. Ya diem-diem aja juga. Kalau mereka balas dendam atas kejadian yang di tanggal 5 Oktober atau 7 Oktober itu, mereka balas dendam itu sering terjadi. Saling serang lah, ya kan? Tapi kan seminggu 2 minggu selesai. Nah ini kok kelanjutan, kok beruntun terus. Dan ternyata apalagi negara sekarang di Perancis atau Inggris, Spanyol, Palestina udah kibarkan, udah punya kedutaan sendiri. Cuma pertanyaan kan sekarang adalah dengan Portugal, Inggris, Austria, Kanada mendeklar mereka dukung Palestina. Israelnya kalau tanpa dukung Amerika nggak bisa coach. Kita kan nggak ngomong itu, kita ngomong FIFA lah. Yang mestinya mereka tuh yang selalu tidak mau membawa politik dalam bola gitu. Tapi mereka sendiri berpolitik. Ya iyalah. Nggak akan mereka masuk ke PSG dan Man City. Itu kan pakai duit negara. Harusnya nggak boleh. Nah terus sponsornya FIFA World Cup Aramco itu BUMN. Tapi ini apa yang dilakukan oleh beberapa tim ya, oleh beberapa tokoh-tokoh, Eric Cantona dan beberapa musisi hebat juga yang menyuarakan harus adil gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat apa yang dilakukan oleh FIFA. Bernikah mereka menyingkirkan Israel ya dari Piala Dunia. FIFA ini kan didukung oleh Timur Tengah, kita tahu. Tapi Timur Tengah pun nggak banyak yang dukung Palestina. Yang dukung Israel juga kan silent aja. Paling Arab Saudi, Mesir silent. Minimal mereka punya hubungan diplomatik loh sama Israel. Iya. Kalau kompak Israel kan negara kecil coach. Betul. Iyalah. Itulah kenapa mereka gini. Kalau mereka kompak udah habis dari kapan tahun. Masalahnya nggak kompak.
Guys, Israel ternyata nggak puas ya cuma ngebom Palestina, Gaza dihancurkan porak-poranda. Ternyata Israel juga sampai bela-belain loh ngebom negara lain. Memang udah banyak sih negara yang dibom. Sekarang gilirannya Qatar nih. Dan ini pun Amerika juga sudah mengizinkan. Ini juga agak membingungkan sebetulnya. Kenapa bisanya pertahanan udara Qatar itu jebol? Padahal Qatar itu salah satu negara yang paling canggih, bahkan lebih canggih dibandingkan Indonesia loh, pertahanan udaranya. Tahu nggak kamu? Angkatan udara Qatar atau Qatar Emiri Air Force itu mereka memiliki armada pesawat tempur paling modern dan paling kuat di kawasan Teluk. Jadi kalau lu lihat jajaran pesawat-pesawatnya mereka, ini bukan pesawat-pesawat tempe bongkrek guys. Ini pesawat-pesawat jet beneran yang Indonesia sendiri banyak yang belum punya. Dan memang kita nggak dikasih sama sekutu karena terlalu canggih. Tapi dengan kualitas pertahanan udara, sistem radar mereka juga yang paling canggih di kawasan Teluk, kok bisa-bisanya jebol ya pertahanan udaranya Qatar? Apakah ini disengaja, lalai, atau memang sandiwara aja ini semuanya? Udahlah, ini cuman hiburan lawak aja. Jadi seolah semua orang itu disuruh acting, terus nanti mereka mengutuk, ujung-ujungnya apa? Bisnis, duit. Para penguasa yang penting rejim mereka tetap bertahan bagaimanapun caranya, karena menurut mereka Israel itu juga dewa pelindung buat mereka kok, supaya mereka tidak didemo sama rakyatnya sendiri. Bahkan Qatar mengorbankan jenderalnya sendiri loh, biar actingnya terlihat makin bagus. Kenapa bisa dibilang acting guys? Simpel aja, lu lihat di layar kaca ya. Ya menurut media Al Jazeera dan berbagai sumber dari media-media Timur Tengah, udah terungkap nih cara Israel menyerang Qatar, yaitu menggunakan pesawat jet F-35 yang menembakkan rudal. Ya pesawat ini menembus langit Arab Saudi dan kemudian menghantam Doha. By the way FYI aja guys ya, pertemuan yang di Doha ya, Hamas ini disuruh ngumpul di Doha di Qatar, itu sebetulnya karena disuruh Donald Trump juga. Donald Trump itu udah ngasih last warning ya. Lu di NBC News itu juga dibilang bahwa Trump itu udah menerbitkan ya peringatan terakhir nih buat Hamas, lu harus segera menyetujui persetujuan gencatan senjata di Gaza bersama Israel. Semua drama tingkat tinggi guys. Dan sedihnya gini ya, dari Eyewitness News, bahwa sebetulnya Israel tuh nggak bener-bener mau berdamai dengan Hamas. Mereka memang pengen nambah wilayahnya mereka pengen menggenosida orang yang ada di situ. Dan sebetulnya sampai ke wilayah-wilayah Teluk juga, wilayah-wilayah Arab itu. Dan mereka tutup mata semuanya sampai mereka nanti merasakan sendiri wilayah Greater Israel itu sampai ke wilayah Mesir, sampai ke wilayah Arab Saudi dan sebagainya. So ini kabar buruk buat Gaza, tapi kabar baik buat Israel dan sekutunya, termasuk Arab Saudi, Jordania dan kawan-kawan. Lo kok bisa? So anyway guys, menurut banyak koran-koran di dunia, CNN juga udah bilang sih, di situ ada artikel yang ditulis salah satu pejabat Hamas bahwa sebetulnya Washington itu adalah aktor dan dalang di balik semua ini. Udah dia yang suruh damai, dia suruh delegasinya datang ke Qatar, dia juga yang mengizinkan ngebom, karena Israel pasti ngasih tahu, pasti dia minta izin buat ngebom Qatar. Dan ini mengakibatkan banyak pemimpin Arab mulai meragukan apakah mereka masih bisa mengandalkan Washington untuk melindungi kerajaan mereka, untuk melindungi rejim mereka. Dan Qatar pun mengungkapkan kekecewaannya sendiri loh. Mereka bilang dia kecewa berat nih ke Amerika Serikat usai serangan Israel di Doha. Nah itulah acting-acting negara Arab guys. Padahal kalau lu lihat traceback ke belakang ya, Qatar sama Amerika Serikat ini deket banget. Lu tahu begitu mesranya Qatar dengan Amerika Serikat, Qatar itu sampai ngasih hadiah ke Donald Trump loh. Pesawat jet super mewah harganya 6,6 triliun. Gua sih nggak percaya si ini kecewa, si ini mengutuk serangan, si aduh. Mereka semua best friend di belakang layar guys. Panduan acting yang baik dan bener nih dengan pertama Raja Jordan, udah pasti nih raja paling jago nih. Ya dia langsung mengutuk serangan itu, tentu saja ini adalah sebuah skrip standar dari Jordania. Lalu ada juga tentu saja sekutunya Israel, Mesir, Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang juga ikut mengutuk. Ada lagi Saudi Arabia yang paling cepat dan menghina serangan ini sebagai serangan yang brutal, sadis. Dan dia betul-betul mengutuk serangan ini. Dan banyak lagi lah negara-negara yang mengutuk serangan itu. Padahal Profesor Studi Perang di Universitas Deakin Ahmed Hasim itu sudah menyatakan jet-jet tempur Israel itu harus terbang di atas Arab Saudi dan juga Jordania untuk mencapai Qatar. Coba kita lihat peta dunia guys. Ini peta dunia, lu bisa lihat jarak antara Israel sama Doha di Qatar itu 2000 lebih kilometer. Nggak masuk akal buat pesawat ini, karena pesawat ini cuma bisa terbang maksimal 2000 kilometer juga. Masa abis dia ngebom dia nyungsep di laut? So mereka terbang lewat mana sih? Anyway lah, kita pura-pura bodoh lah. Skenario pertama terbang dari utara, dari Israel terbang ke Lebanon, Syria, Irak, Iran, lalu ke selatan ngebom Qatar. Mungkin gak itu terjadi? Gua rasa gak terjadi, karena lu bisa dibom sama garda revolusi Iran lah. Oke, itu skenario pertama. Atau skenario kedua, terbangnya gak ke utara tapi ke selatan, lewat Egypt, Mesir, masuk ke Laut Merah, lewat Laut
Aden, lewatin Yemen, Oman, United Arab Emirates, baru ngebom Qatar. Gua rasa ini nggak mungkin karena boros bensin. Lu tahu bensin mahal ya, aftur mahal, cuma buat ngebom bunuh 6 orang kok habis duit ratusan juta buat beli aftur. Atau skenario ketiga yang paling gampang, apa? Call friend. Halo Raja Jordan, halo Raja Arab Saudi, bisa kita ngopi-ngopi nanti sore jam 4 sore? Boleh aja bro, tapi kenapa nggak jam 3 sore? Soalnya jam 3 sore gue harus ngebom Qatar nih bro. Bisa dicepetin nggak? Gimana caranya bro? Ya lewat aja langit gua gitu loh, langit Jordan, lewat langit Arabia, kan free access, bebas, kita tuh best friend. Oh yaudah oke lah, siap, see you ya, jam 4 sore ya, ngopi-ngopi kita, bye bye. Coba lu pakai logika itu. Kalau lu gunakan logika berpikir itu, artinya semua negara-negara yang mengutuk serangan, mengutuk itu acting semua, acting. Mereka sendiri yang mengizinkan. Mungkin gak mereka gak tahu ada pesawat terbang lewat di atas kepala mereka. Hello, gua rasa pesawat itu berisik bukan main guys kalau lewat. Dan gue yakin mereka pun tahu. Tapi kenapa ya negara-negara Arab ini hobinya acting ya? Apa demi melindungi tahta kekuasaan mereka? Sandiwara level wahid ini. Masa lu bisa pura-pura gak tahu, lu sendiri yang beli, orang pesawat lu aja made in Amerika Serikat, masa sesama pesawat gak bisa saling mendeteksi pesawat yang sama, jenisnya pun sama yang ngebom itu dengan yang dimiliki oleh Qatar ini sendiri. Seru nih, ini betul-betul drama tingkat tinggi guys. Berarti diem-diem ya mereka tuh menyetujui kalau Gaza itu terus-terusan dibantai. Siapa sih yang paling diuntungkan dari serangan-serangan ini? Lu tahu, even di Qatar sendiri, bursa efek di Qatar itu tak bergeming guys. Karena mereka cuma minus 0,2%. Jadi nothing. Simple aja, lu tahu sejak diluncurkannya serangan Israel ke Doha ini apa yang terjadi? Aramco langsung menerbitkan Islamic Bond, surat utang Islam, sukuk. Nilainya berapa? 3 billion dollar loh, alias hampir 50 triliun. Sold out, laku. Karena orang-orang pada takut. Nanti gua gak dapat minyak. Wow. Orang-orang pada takut harga minyak nanti naik tinggi. Aramco cuan besar dari pemboman Doha ini. Lalu apalagi? Bursa efek Dubai naik 0,1%. Bayangin loh, ada negara lain dibom dia bursa efeknya naik. Padahal udah selama 2 bulan berturut-turut ini bursa efeknya jatuh. Perusahaan MR Properties, ini perusahaan blue chip property ya di Teluk, itu juga naik sahamnya 0,7%. Saham perusahaan gas ADNOC Gas naik 0,6%. Lalu saham Fertiglobe naik 1,3%. Lu bisa bayangin ya, jadi semua orang itu menyambut dengan sukacita. Kenapa mereka menyambut? Kenapa negara-negara Teluk itu dibalik lubuk hatinya yang paling dalam menyukai serangan ini? Karena harga minyak berada di titik terendah guys. Ingat ya, perang is cuan, cuan dan cuan. Admin rasa mereka berdua berbicara sesuatu yang memang jarang diucapkan. Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena terlalu banyak yang berpura-pura tidak melihat dan tidak tahu. Dunia ini bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang punya panggung lebih besar untuk mendefinisikan akan kebenaran. Kalau kita lihat kronologi konflik dalam 20 tahun terakhir, polanya itu konsisten. Setiap kali tensi naik, selalu ada penengah yang muncul dengan bendera diplomasi. Tapi ujung-ujungnya sama juga, aliran dana militer tetap mengalir, perdagangan senjata tetap jalan, dan wilayah kekuasaan tak banyak berubah. Beberapa negara Arab pun mulai beralih haluan. Dulu mereka disatukan dalam satu bangsa, satu bahasa, satu wilayah, dan satu agama. Tapi kini justru mereka menjalin hubungan diplomatik dengan pihak yang dulu mereka pura-pura kecam. Alasannya bermacam-macam, mulai dari ekonomi, keamanan, bahkan tekanan politik. Bangsa Arab dulunya adalah merupakan wilayah Kesultanan Ottoman, tapi para penjajah memberikan janji yang amat menggiurkan bagi bangsa-bangsa Arab, yaitu mereka akan diberi kemerdekaan asalkan mau memberontak pada Kesultanan Ottoman, membiarkan Israel lahir di tanah Palestina. Hal ini tertuang dalam perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Hal berikutnya adalah tentang perlindungan terhadap bangsa Yahudi Israel di Palestina, juga dikukuhkan dalam Deklarasi Balfour tahun 1917. Karena itu, tidaklah mengherankan ketika di saat orang-orang Palestina digenosida oleh Israel, bangsa Arab malah cuek, hanya pura-pura mengecam.
Hal ini memang sudah Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ayat 8 yang artinya bagaimana mungkin mereka dapat dipercaya padahal jika mereka mengalahkanmu mereka tidak memperhatikan perjanjian, kekerabatan dan tidak pula perjanjian damai terhadapmu. Mereka menyenangkanmu dengan mulut mereka tetapi hati mereka menolak. Dunia politik global memang rumit, tapi di balik kerumitan itu selalu ada motif yang sederhana, yaitu tentang kekuasaan dan kendali. Dan mungkin tugas kita bukan sekadar memilih pihak, tapi berani melihat di balik narasi yang disajikan. Kalau kamu merasa dunia ini sudah terlalu banyak topeng, mari buka satu persatu lewat diskusi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah perdamaian hari ini masih mungkin atau sudah jadi komoditas baru? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.